Halo anak-anak, salam jumpa bersama Paman Sam di Anak Kreatif. Wah, Paman Sam hadir lagi di Anak Kreatif dan Paman Sam selalu memberikan karya-karya kreatif pada anak-anak. Kalau kemarin-kemarin sudah diseling-seling sama Paman Sam ketika membuat karya kreatif, diselingi dengan episode berikutnya dongeng, kemudian cerita anak, kemudian membaca dongeng, membaca puisi. Nah, sekarang Paman Sam kembali lagi mengajak anak-anak untuk membuat karya kreatif, yaitu alat bunyi, alat musik, bunyi-bunyian, alat-alat musik tradisional, tetapi bikinan sendiri anak-anak. Kenapa Paman Sam sekarang ini mengajak anak-anak untuk membuat karya kreatif berupa alat musik? Ya, karena sebentar lagi tentu sudah berganti tahun. Biasanya anak-anak merayakan tahun baru dengan meriah, dengan bunyi-bunyian, dengan musik. Nah, sekarang bagaimana alat-alat musik itu anak-anak juga bisa membuat sendiri. Seperti Paman Sam sekarang di mejanya Paman Sam ini sudah penuh dengan alat-alat. Nah, ini ada rebana, terbang. Terbang ini terbang yang jadi anak-anak ini yang buatan toko, buatan perusahaan, buatan pabrik, ini terbuat dari kulit anak-anak. Ini kulit, ada kulit kambing, ya kadang-kadang kulit kerbau, kadang-kadang juga kulit sapi. Nah, ini kayu, lingkarannya kayu, kemudian kulit ditabuh begini. Begitu. Nah, tentunya anak-anak kalau misalnya mau membuat sendiri juga bisa. Tidak harus pakai kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau. Tidak usah. Tidak usah mencari yang mahal-mahal, tetapi cukup mencari kertas semen, kertas pembungkus semen, kertas semen. Nah, ini bekasnya kertas semen. Sudah mungkin tetangga atau di sekolah ketika membangun sekolahnya, bangun jalan, bangun tembok, kan ada semen-semennya. Nah, daripada kertas semen, pembungkus semen itu dibuang, nah, Paman Sam manfaatkan. Anak-anak harus juga bisa memanfaatkan kertas-kertas yang sudah bekas ini. Kemudian ada ini anak-anak, tembikar. Tembikar ini tembikar. Jadi ini fungsinya gantinya kayu, gantinya kayu ini. Kemudian kertas ini nanti berfungsi sebagai kulitnya. Seperti ini Paman Sam juga sudah punya yang agak besar ini anak-anak. Tentu anak-anak tidak usah membuat yang besar. Ini juga tembikar anak-anak. Ini tembikar. Kemudian kulitnya diganti dengan kertas semen. Ini kertas semen anak-anak. Berbunyi seperti ini. Tetapi ini karena memang keadaannya hujan, mendung, udaranya lembab, maka tidak kencang. Ininya tidak kencang. Tetapi kalau ini dijemur atau dipanaskan di atas kompor, maka dia akan keras bunyinya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya anak-anak? Kita mencari tembikar seperti ini. Di pasar banyak. Ini bekasnya gendok anak-anak. Gendok itu kemudian Paman Sam gergaji. Bibir gendok itu, permukaan gendok bibirnya digeraji. Nah, seperti ini. Kita ambil ininya. Gendoknya tidak usah diambil. Ini gendoknya di bawah gini. Nyambung gini. Terus dipotong. Seperti ini. Nah, kemudian yang dipakai adalah permukaan yang memang sudah halus, permukaan yang halus. Bekas dari gergaji ini tidak usah dipakai, yang halus ini dipakai untuk menempelkan kertas ini. Kertas ini nanti ditempelkan. Nah, kemudian bagaimana
caranya ya sudah, ini di anu aja, diblat, digunting lingkaran sesuai dengan kebutuhan lingkaran ini. Gitu. Nah, jadi peralatannya apa saja Paman Sam? Ya ada gunting. Oh, ini ada ini juga. Ada tusuk sate. Tusuk sate ini yang runcing dibuang. Anak-anak hati-hati, yang runcing dibuang. Jangan sampai kena runcingnya tusuk sate anak-anak. Seperti ini. Tusuk sate, kemudian gerabah. Ini. Kemudian kertas semen dan lem. Ini lem-lem untuk kayu, untuk tembok, untuk kertas juga bisa. Kemudian ada sedikit cat, ini hanya untuk hiasan saja. Nah, kita gunting sesuai dengan ukuran ini. Nah, kita gunting sesuai dengan ukuran. Ini anak-anak guntingnya. Guntingnya seperti ini. Dilebih anak-anak, dilebih. Jangan ngepres lingkarannya, tapi dilebih. Fungsinya apa? Ini nanti untuk direkatkan di tepi lingkarannya, direkatkan di tepi lingkarannya. Nah, itulah bahan-bahan yang kita butuhkan. Terus bagaimana cara membuatnya? Tentunya anak-anak harus menyediakan air untuk membasahi kertas ini, dulu. Kemudian dibasahi, langsung diberi lem. Gitu. Nah, dulu anak-anak sebelum Paman Sam melanjutkan membuat cara membuat rebana, membuat terbang. Dulu semasa Paman Sam kecil, itu ada bapak-bapak menjual semacam ini. Ukurannya macam-macam, ada yang besar seperti ini, ada yang di bawahnya lagi, di bawahnya semakin kecil. Nah, kemudian dijajakan keliling desa, keliling kota, sepanjang jalan. Terbang ini dipikul anak-anak. Jadi membawa satu pikulan, kemudian keranjangnya itu penuh dengan terbang-terbang ini. Tapi yang dijual kecil-kecil. Tapi bapak-bapaknya hanya membawa yang besar-besar ini untuk ditabuh anak-anak. Begitu ketika sudah dari jauh kedengaran suara itu, nah anak-anak keluar dari rumah, melihat suara apa itu. Oh, ternyata orang jualan terbang. Nah, mereka berduyun-duyun melihat bapak-bapak itu memikul terbang ini. Nah, apakah anak-anak itu beli atau tidak? Tergantung bagaimana uang saku anak-anak. Nah, cara membuatnya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih semangat bersama Paman Sam. Paman Sam juga semangat memberikan ide-ide kreatif yang inspiratif agar anak-anak mempunyai gagasan, mempunyai inspirasi baru. Kalau begitu, kalau misalnya anak-anak tidak memiliki gerabah seperti ini, apa ya kira-kira? Bisa saja dari paralon atau dari kertas, juga karton yang dilingkarkan, itu bisa. Nanti yang karton Paman Sam ajari di episode mendatang, tetapi beda bentuk dan beda fungsinya. Nah, sekarang bagaimana dengan kertas ini anak-anak? Kertas semen ini Paman Sam juga sudah punya ini. Ini boleh menggunakan kain perca, juga bisa menggunakan kuas. Nah, ini dibasahi dulu. Ini dibasahi, kemudian
kertasnya juga dibasahi, tetapi jangan terlalu basah anak-anak, mamel-mamel saja. Kalau terlalu basah nanti malah sobek. Tetapi keunggulan dari kertas semen ini walaupun basah, dia tidak mudah robek seperti kertas-kertas buku tulis atau kertas-kertas HVS. Nah, seperti ini dibersihkan dulu, dibersihkan dari debu, begini. Nah, kemudian kertas semen yang sudah dibasahi ini kemudian diberi lem, diberi lem begini anak-anak. Langsung dikasih air, langsung dikasih lem. Wah, ya banyak sekali enggak apa-apa, tapi ya jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak enggak kering-kering. Ini Paman Sam nanti tidak bisa menjemur karena ini memang cuaca hujan, jadi tidak bisa menjemur. Ini juga begitu anak, permukaannya yang akan dilem dikasih permukaannya yang akan dikasih kertas dilem dulu, seperti ini. Seperti ini. Tepinya seperti ini. Nah, kalau sudah ya tinggal menempelkan saja. Nah, ini yang sudah dilem tinggal ditempelkan di permukaan ini. Nah, begini caranya. Tapi bagaimana supaya kencang Paman Sam? Maka mengelemnya tidak harus ditarik begini. Satu sisi ditarik, kemudian satu sisi ditarik, berupa segi empat, tanda plus, satu titik di sini, garis ini ditarik, kemudian ditarik lagi sisinya, ditarik terus. Nah, seperti ini. Nah, sudah tinggal meratakan saja. Nanti kalau lebih ya digunting, ditarik-tarik gini anak-anak, supaya kencang. Gini. Nah, ternyata kalau satu lapis kurang tebel anak-anak. Nah, misalnya begitu. Nanti daripada cepat robek, kita tumpangi satu lapis lagi, boleh dilapisi 2 kali, boleh dilapis 3 kali, boleh. Semakin tebal lapisannya semakin kencang, tetapi tidak boleh lebih dari 5 lapis. Kenapa demikian? Kalau lebih dari 5 lapis, maka nanti akan menjadi tidak bisa berbunyi. Kemudian diberi lapis lagi misalnya. Kurang, diberi lapis lagi. Diukur lagi. Nah, itu saja sudah kelihatan. Belum dilapisi saja sudah kelihatan anak-anak. Nah, ini sebelum dilapisi 2 kali aja sudah kelihatan. Nah, sekarang tinggal dikasih lem lagi. Yang kedua, apakah perlu dibasahi Paman Sam? Tidak usah, karena di bawahnya lapisan pertama sudah basah, jadi tidak perlu dibasah, tapi langsung pakai lem, gini langsung. Nah, kalau terlalu basah nanti juga sulit kering. Tetapi kalau misalnya ditarik tidak bisa kencang, ya perlu dibasahi. Fungsinya membasahi apa? Karena kalau memasangnya saat basah, itu berarti kalau dijemur semakin kencang, tidak kendor. Tetapi kalau memasangnya pada saat itu dalam keadaan kering, maka memasangnya juga nariknya sulit, untuk mengencangkan itu sulit. Dan kalau dijemur, kalau tidak dijemur, ngelendong.
Jadi kendor gitu anak-anak. Nah ini sudah dilem semua, dipasang lagi di atasnya. Ditarik lagi, ditarik lagi. Gini. Nah seperti ini anak-anak. Nariknya harus benar-benar kencang. Kalau enggak ya tidak bunyi. Seperti ini. Nah akhirnya jadi seperti ini. Nah ini tinggal menjemur anak-anak. Kalau sudah kencang begini tinggal menjemur. Nah ada sisa-sisa kertas yang berlebihan. Ada sisa-sisa kertas yang berlebihan. Bagaimana ini? Boleh digunting, boleh dibiarkan seperti ini, boleh. Kemudian dikasih benang juga boleh. Nah bagaimana nanti jadinya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, kita lanjutkan bagaimana alat bunyi, alat musik dari kertas semen. Kalau anak-anak yang baru bergabung di Anak Kreatif hari ini, ya nanti Paman Sam terangkan lagi nanti di akhir segmen. Nah, ini sudah selesai anak-anak. Sudah selesai. Anggaplah ini sudah selesai. Nah, ini kan tadi Paman Sam bilang sisa-sisa dari kertas ini juga boleh dirapikan, tapi juga boleh tidak dirapikan. Nah, terserah anak-anak. Nah, ini ada cekungan seperti ini, lebih baik dikasih tali misalnya begitu, dikasih benang seperti ini. Dikasih benang, diikat. Seperti ini. Semakin kuat anak-anak, semakin kuat. Ini dipotong, dipotong pas, di ikatannya boleh, dilebihkan juga boleh. Pokoknya terserah anak-anak. Kreativitas anak-anak untuk membuat terbang ini bagaimana supaya bagus bisa dibuat mainan, bagus untuk hiasan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, anak-anak pada zaman dulu, bapak-bapak yang membuat ini, yang jualan terbang seperti ini, itu memberikan pengetahuan terhadap anak-anak desa pada saat itu bahwa ini adalah terbang, bahwa ini adalah namanya terbang. Itu sulit untuk mengatakan bahwa ini terbang begitu. Maka bapak-bapak penjual terbang ini mempunyai inisiatif, apa ya kira-kira supaya anak-anak ini bisa tahu kalau ini terbang. Akhirnya dulu itu setelah jadi begitu anak-anak dikasih gambar anak-anak. Dikasih gambar seperti ini. Nah, dikasih gambar seperti ini. Misalnya merah ini ya, dikasih merah dulu. Misalnya begini. Paman Sam gambarkan dulu ya. Seperti ini. Seperti ini. Akhirnya seperti apa? Seperti kapal terbang ya. Jadi yang bapak-bapak dulu itu mikirnya apa ya kira-kira anak-anak supaya bisa mengetahui bahwa ini terbang. Akhirnya digambarlah kapal terbang. Digambar kapal terbang seperti ini. Biasanya warnanya ya merah sama hijau, merah sama biru, merah sama kuning. Sederhana sekali anak-anak
gambarnya memang seperti itu, dan warnanya waktu itu adalah pakai sumbo. Jadi pewarna makanan. Tetapi dulu ada pewarna sumbo itu memang pewarna untuk gambar. Nah, untuk gambar itu biasanya orang-orang dulu pakai sumbo itu, bukan sumbo untuk masak, pewarna sumbo masak itu bukan. Nah, ini kan sudah seperti kapal terbang. Nah, sehingga anak-anak mengatakannya terbang. Bisa, oh itu terbang. Ya memang namanya memang terbang, tetapi bapak-bapak dulu supaya mempermudah menunjukkan ke anak-anak langsung mengetahui bahwa ini namanya terbang, maka digambarlah kapal terbang. Nah, seperti itulah zaman dulu anak-anak, orang-orang zaman dulu kreatif. Nah, sekarang bagaimana dengan pemukulnya? Nah, pemukulnya seperti ini. Nah, pemukulnya seperti ini misalnya. Pemukulnya, nah ini juga kita mencari kertas sedikit dan tusuk sate. Tusuk sate ini sedikit saja. Ya ini langsung diuntel-untel gini aja anak-anak. Diuntel-untel ini, digulung-gulung. Seperti ini. Seperti ini, digulung-gulung seperti ini, jadilah pemukulnya. Seperti itu. Kalau ini misalnya Paman Sam ada matahari, kemudian dijemur, nah suaranya akan nyaring anak-anak. Begitulah. Maka anak-anak ketika mendengar bapak-bapak penjual terbang ini dari jauh, gitu, anak-anak keluar, wah semua beli. Dulu ada pola seperti ini anak-anak. Anak-anak kalau beli itu tidak memakai uang anak-anak. Jadi anak-anak dulu itu mengumpulkan botol-botol bekas, bekas kecapnya di dapur yang sudah habis itu disimpan. Kemudian botol itu ditukar dengan sebuah terbang ini pada bapak penjual itu. Wah, sehingga anak-anak rajin mengumpulkan barang-barang bekas, botol-botol bekas di rumah, entah itu bekas minyak kayu putih. Dulu minyak kayu putih itu botolnya dari kaca anak-anak, bukan dari plastik seperti sekarang ini. Botolnya kecap yang besar itu juga terbuat dari kaca. Kemudian botolnya minyak juga dari kaca. Nah, itu dikumpulkan kemudian ditukarkan dengan ini. Nah, dulu begitulah anak-anak kehidupan masa kecilnya Paman Sam dulu. Jadi kalau ada orang jualan burung juga begitu, tukar dengan botol atau tukar dengan sandal yang rusak, yang dari karet, yang dari plastik, yang sudah rusak, ditukar dengan terbang atau ditukar dengan burung. Nah, sekarang sudah tidak ada anak-anak orang-orang yang jual seperti itu. Dengan pola-pola seperti itu, tukar barang, sekarang sudah memakai uang semua. Walaupun dulu juga ada uang, tetapi bapak-bapak dulu penjual ini lebih baik ditukar dengan sebuah botol kaca. Kenapa demikian? Karena botol kacanya juga bisa dijual lagi di sebuah pabrik kaca, dan botol-botol itu dihancurkan, didaur ulang, kemudian diolah menjadi barang-barang baru selain botol. Jadi ada semacam kaca untuk kaca-kaca jendela, untuk toples, untuk lepek, untuk cangkir. Nah, diolah seperti itu dulu. Nah, dengan demikian anak-anak beli semua, berbondong-bondong membawa botol keluar rumah,
kumpul di rumahnya siapa gitu, atau kumpul di depan gang, di depan gang kampung, maka ketika bapak-bapak itu lewat, berbondong-bondonglah mereka saling menukar botol dapatnya ini. Nah, ketika semua teman-teman sudah dapat, maka mereka berbaris seakan-akan seperti sekelompok bapak-bapak ABRI sedang bermain drum band. Wah, ramailah di kampung itu dengan terbang dari kertas semen. Nah, sekarang karena penjualnya juga sudah tidak ada, pabriknya juga tidak ada yang menjual seperti ini, nah anak-anak bisa membuat sendiri jika ada kertas semen yang tidak terpakai. Nah, itulah Paman Sam memberikan karya kreatif hari ini, anak-anak. Nah, nanti episode ke depan Paman Sam akan memberikan masih sama nanti dengan kertas semen ini, tetapi fungsi dan bentuknya juga berbeda. Maka tetap ikuti Anak Kreatif di episode mendatang. Dan satu pesan Paman Sam, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.